Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini kesempatan yang kedua, pertemuan yang kedua dalam pembahasan kitab Min Adabil Islam, karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kemarin kita telah membahas muqaddimah atau pembukaan dari kitab beliau. Nah, sekarang masuk ke beberapa bab sebelum bab inti. Qala rahimahullah, inna lil islamil hanif adaban wa fadailan katsira. Sesungguhnya untuk agama Islam ini ada adab-adab dan keutamaan-keutamaan secara etika yang sangat banyak. Tadkhulu fi kulli sya'nin min syu'unil hayah. Etika-etika tersebut masuk ke semua lini kehidupan manusia, kama tashmulul kabira was-shaghir, sebagaimana mencakup orang besar, orang dewasa, begitu juga mencakup anak kecil. Warrajula wal mar'ah, lelaki maupun perempuan. Fa innan nisaa syaqaiqur rijal. Sesungguhnya wanita itu nadhairur rijal. Nadhair maksudnya ini, syaqaiq ini artinya nadhirah. Nadhair atau amsaluhum, sama dalam berlakunya hukum Islam, etika Islam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan hadis innan nisa syaqaiqur rijal, diriwayati oleh al-Imam Abu Dawud. Fama yutlabu minar rajuli min adabil Islam yutlabu minal mar'ah. Jadi yang diminta atau dituntut dari seorang lelaki untuk menjalani etika di dalam Islam, begitu juga perempuan dituntut seperti itu juga. Fa innahuma yakunanil mujtama'ul muslim. Karena dengan keduanya itu, dengan wanita dan laki-laki, nanti bisa terbentuk masyarakat muslim. Wa bihima yu'radul Islam wa yu'raf. Dan dengan keduanya juga bisa Islam ini bisa diketahui, bisa dikenal. Seperti itu. Kalau misalkan hanya perempuan saja yang taat atas ajaran Islam, etikanya dalam Islam, mungkin Islam tidak bisa berkembang pesat. Begitu juga sebaliknya. Wa tilkal adab qad da'al Islamu ilaiha wa hadda 'alaiha. Dan etika-etika tersebut Islam sangat menganjurkannya, sangat menganjurkan, bahkan sebagian ada yang wajib. Untuk apa? Litakamuli syakhsiyatil mu'minah, untuk membentuk pribadi seorang mukmin yang sangat luhur. Nah, untuk membentuk pribadi mukmin yang luhur dan beretika yang baik. Wa tuhaqqiqul insijam bainan nas, agar juga bisa dengan etika-etika yang tadi, etika-etika di dalam Islam, nanti seorang muslim itu bisa lentur masuk ke dalam semua kultural kehidupan. Wala raiba anna tahliya bitilkal adab wal fadail mimma yazidu fi jamali sulukil muslim. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya kalau seseorang itu menghiasi dirinya dengan etika-etika yang baik, itu akan menambah keindahannya. Wa yu'azizu mahasinah, dan yang memperbagus mengagungkan keindahannya. Wa yuhabbibu syakhsiyatahu wa yudnihi minal qulub wan nufus. Dan orang yang beretika baik memang bakal banyak dicintai seseorang. Hati orang itu bakal cenderung tatkala melihat seseorang yang beretika baik akan cinta sama dia. Wa hadhil adab al-madhkurah huna min lubabi syariah wa maqasidiha. Dan adab-adab yang disebutkan di sini nanti ini min lubabi syariah, dari intinya syariat, wa maqasidiha, dan maksud-maksud syariat. Karena kenapa kok dikatakan intinya syariat atau maksudnya dari syariat Islam? Karena Rasulullah SAW kan pernah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi pertama Rasulullah SAW itu diutus untuk membenahi etika, akhlak, dan adab pada zaman tersebut. Oleh karena itu kita bisa katakan bahwasanya etika atau adab di dalam Islam ini dari maksud-maksud syariat atau dari inti dasar di ajaran agama Islam. Falaysa ma'na tasmiyatuha adaban annaha ala tarafil hayah wassuluk. Jadi makna adab di sini bukan kita artikan hanya sekedar etika dengan artian kalau dilakukan
baik, kalau nggak dilakukan ya nggak apa-apa. Nggak, tidak seperti itu. Ya khairul insan fi fi'lihi wa tarkihi aula fi'luha. Tidak, jadi makna adab di sini bukan sekedar etika saja kan. Jadi kalau kita lakukan ya baik, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tidak, adab di sini benar-benar menyangkut dasar ajaran Islam. Jadi kalau misalkan orang yang tidak melakukannya itu tidak menggambarkan bahwasanya diri dia ini utusan delegasi agama Islam, seperti itu. Qala al-Imam Qarafi fi kitabih al-Furuq wa huwa yatahaddath an mawqi'il adab min al-amal wa bayan annahu muqaddaman fi rutbah alaih. Ini besok kita bahas bahwasanya sedikitnya adab itu lebih baik daripada banyak ibadah. Dengan artian bukan nanti kita artikan berarti kita nggak usah banyak ibadah, kita adabnya aja dibenarkan. Enggak, ya yang paling bagus itu semuanya yang banyak, ibadahnya banyak, akhlaknya juga semuanya baik, seperti itu. Akan tetapi kalau misalkan dipilih mana yang lebih baik, orang yang banyak ibadah kan tetapi akhlaknya bobrok, dan orang yang adabnya itu baik akan tetapi ibadahnya sedikit. Nah, yang kedua ini yang kita pilih. Mungkin sekian, insyaallah di pertemuan ketiga kita akan meneruskan pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.